Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, nama saya Agestori Biosa Haikal dari Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 1 Universitas Nurul Huda. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Ahmad Ulin Ni'am, Magister Pendidikan Islam selaku dosen mata kuliah Ulumul Hadis. Di sini saya akan menjelaskan ilmu tentang hadis dari kitab Al-Manghulul Latifu fi Usuhil Hadisi Syarifi, yang mana kitab ini dikarang oleh seorang ulama yang bernama As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Bismillahirrahmanirrahim. As-Sahihu lufa didul maridi wastilahan huwal hadithul ladzi tasalla sanaduhu binaqlil alid dobit an mitlihi min ghairi syududi wala ilati qadiha fayajibu an tajahtami'a fihi umuru hiya syurutu hadithi as-sahihi. Hadis sahih secara bahasa adalah tidak sakit atau cacat. Sedangkan secara istilah ialah hadis yang sanadnya bersambung serta memiliki sifat adil dan dhaif. Kuat hafalannya tanpa ada cacatnya. Kedudukan hadis sahih harus memuat beberapa perkara yang menjadi syarat kesohihannya. Bismillahirrahmanirrahim. As-sahihu lidzatihi fa huwa alladzi yashtamilu ala sifatil qabuli wa hadha huwa alladzi taqaddama tafifuhu taqrifuhu wa amma sahihu li ghairihi fa huwa ma lam yastamilu ala al-a'la sifatil qabuli ya'zi huwa laisa bisahihi fil ma'suli wa inna ma rattaqi ila darajati sahihi bijabirin yajburul qusura fi wa dzalika huwal hadithul al-hasanu lidzatihi idal birra bijabirin bi antaqawa bimuttabi au syahidin musawi au dajiin au bi aktsara min toihin yu'in kana adana. Adapun macam-macam hadis sahih itu dibagi menjadi dua. Sahih karena zatnya itu sendiri dan sahih karena darinya, selain darinya, dan sahihnya karena selain darinya. Adapun hadis sahih karena zatnya sendiri ialah harus terkumpul semua persyaratan yang menjadikannya diterima. Dan pernyataan tersebut sudah dijelaskan pada definisi hadis sahih yang di atas yang telah dijelaskan tadi. Nah, adapun hadis sahih karena selainnya ialah tidak terkumpul syarat-syarat diterimanya, dan apabila kekurangan tersebut terpenuhi oleh sesuatu yang semestinya, maka derajatnya menjadi hadis hasan. Hadis sahih setelah itu ada namanya hadis hasan, yang mana hadis hasan itu adalah salah satu hadis yang menempat kedua setelah hadis sahih. Al-hasanu bismillahirrahmanirrahim. Al-hasanu ma tasyata'ihi nafsu wastilahan huwal hadithul ladzi tasalla sanaduhu binaqlil adlil ladzi yaqala da'tuhu an darajatil sahih wa khala minas syududi ilahati. Nah, hadis hasan adalah hadis yang bersambung sanadnya, namun orang yang meriwayatkannya kurang adil dan cenderung kuat hafalannya.
namun tidak sampai ada cacat di antara semua hal tersebut. Jadi hadis hasan itu adalah hadis yang bersambung sanadnya. Namun orang yang meriwayatkan hadis hasan tersebut itu kurang adil dan pemahamannya kurang, hafalan pemahamannya agak kurang. Tapi di dalam hadis hasan tersebut tidak ada cacat, tidak ada terdapat cacat. Dapat dikatakan hadis hasan itu di bawah hadis sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Anwaul hasani wa yang simul hasanu ila nau'ain. Hasanul lidatihi wa huwa alladhi laqadama tafifuhu wa bayanahu, wa hasanu lafirihi wa huwal hadithul ladhi yakunu fil asli ghairu hasanin thumma yartaqi bil jabaril hatta yaku fi darajatil hasani fa asluhu dhaifu bisababi rasulin fihi au tadlisi au jahalati tirrijalin au dhafin hitari wariya as-suduqil amin au kana fi isnadithil misturun laisa maf'ulan wala kathibri khotoi wala mutahaman bil kadibi wala mangsuban ilal mungsiqi wa tasoda birrawin muktabirin bimutabi' au syahidin irtaqa bisyabihi ila darajatin husni walidzalika sumya bil hasani li ghairihi fal husnu alaihi tariqu limajihi minal wajhin akhura wa huwal muhtabiun au syahid. Artinya al-murad hadis hasan dibagi menjadi dua. Hadis hasan yang pertama karena zatnya sendiri seperti yang telah dijelaskan di dalam definisinya, dan hasan karena yang lain yakni hadis tidak yang terpenuhi syaratnya menjadi hadis hasan, namun derajatnya bisa naik ke hadis hasan. Seperti halnya orang yang meriwayatkan tidak terlalu kuat hafalannya, namun dia bukan orang yang pelupa. Orang yang meriwayatkan hadis hasan itu tidak terlalu kuat hafalannya, namun orang itu juga bukan orang yang pelupa, dan juga bukan orang yang banyak melakukan kesalahan, dan juga bukan orang pembohong, serta bukan orang fasik, orang yang melakukan kemaksiatan secara terang-terangan. Maka hal tersebut masih bisa menjadikan hadis naik ke kategori hadis hasan karena yang lainnya. Ad-dhaif. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-dhaifu lafaz minad dhaifi minamid dodi wa fashhiha dilun qawahi wattilahan huwal hadithul ladzi lam tajtami' fi sifatul qabuli. Hadis dhaif secara bahasa adalah hadis yang lemah yang lemah. Sedangkan secara istilah hadis dhaif yaitu tidak terkumpul sifat-sifat diterimanya hadis tersebut, bisa juga disebut hadis yang bertolak. Al-maudu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maudu huwal khobarul muhtalaqul makthubul mangsyubu ila wa rasulillah sallallahu alaihi wasallam iftira'an alaihi au ila sahabiri au ila tabi'in wa huwa batilu tahrumu dirawayatuhu ila lil tahdiri minhu au ta'limi dalika li ahlil ilmil
lim ma'rifah. Sedangkan hadis maudhu adalah kabar bohong yang dinisbatkan kepada Rasulullah. Hadis maudhu adalah kabar bohong yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW, sahabat dan para tabi'in. Hadis tersebut termasuk batil dan haram periwayatannya, kecuali apabila hadis tersebut diberitahukan kepada seseorang dengan alasan agar waspada terhadap hadis tersebut atau hadis maudhu, atau untuk diketahui bahwa hadis tersebut adalah palsu. Jadi hadis maudhu itu adalah kabar bohong, yang mana kabar bohong itu tidak dari Rasulullah atau para sahabat dan para tabi'in, karena hadis maudhu adalah hadis palsu atau hadis yang tidak benar adanya. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika dalam penyampaian dan pembacaan yang saya sampaikan banyak kekeliruan. Saya mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.